Ya, pemirsa apa kabar? Jejak Dewan kembali hadir untuk Anda. Saya Indah Ardina bersama dengan Anda. Dan kali ini saya ada di Terban Gondokusuman. Saya ingin menemui warga yang ada di sini berkaitan dengan bagaimana pembangunan talut dan juga menghindarkan atau menjauhkan tempat ini dari yang namanya kumuh. Mungkin juga banyak perencanaannya kemudian bisa dilakukan sebagai pengembangannya. Nanti kita juga akan ketemu bersama dengan 3 anggota Dewan yang mudah-mudahan juga akan membawa kita untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang ada di Terban Gondokusuman. Yuk ikuti langkah saya Indah Ardina tentu di Jejak Dewan. Terima Pak Joko, kita di RW 06. Ini dia, kita langsung ketemu sama dewannya. Ya, selamat pagi Pak Indah. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Joko, sehat selalu. Sehat selalu. Semangat ya Pak. Amin. Iya Pak Sinar, sehat selalu Pak Tersumbun. Ini senang banget ya malah ketemu dengan panjenengan ya. Jadi kita langsung ketemu bersama dengan dewannya. Oh, keren sekali. Hari ini lagi apa nih? Mau kunjungan ke sini? Iya. Kita mau lihat di bantaran Sungai Jodi. Baik. Di RW 6. Ya, Ya. tadi saya juga pengen lihat ke sana Pak. Ya. Cuman ini seneng karena bisa penanggih sama panjenengan bertiga. Ya, Pak. Biar nanti saya boleh menyertai, Bapak juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman Boleh, di sini. boleh. Boleh ya Pak? Mau ketemu dengan Pak RW dulu. Oh ya, oke. Sekarang kita ada di RW berapa Pak Sino? RW 06. RW 06. Kampung Terban, Ya. Kelurahan Terban. Iya, kemudian kecamatannya adalah Gondokusuman. Gondokusuman. Oke, Ya. ikuti Jejak Dewan kali ini bersama dengan 3 dewan kita tentu di Terban Gondokusuman. Monggo Bapak. Ji. Nah, kita mau kemana Pak Sino? Ini kita mau meninjau jalan inspeksi yang baru dibangun sehingga Oke. sekaligus ngajak Pak Sinar selaku pimpinan DPRD Kota. Ya. Saya dan Pak Joko selaku di Komisi C, yaitu pekerjaan perbuatan jalan inspeksi. Oke. Yang tadi sampaikan Pak RW dengan salah satu tujuan yaitu bisa untuk ungkitan ekonomi tadi. Oke. Nanti kita ketemu dengan Pak RT, Ya. nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol ya. menanyakan apa manfaatnya jalan inspeksi ini bagi warga masyarakat khususnya. Baiklah, ini Pak Seno tahu banget lokasi sini karena dapilnya gitu. Alhamdulillah ini dapil 4 yaitu Gondokusuman dan Hujan. Oke. Nah, ini kesempatan saya ngejak Pak Sinar, Pak Sinar selaku sama Pak pimpinan Joko ya. DPRD, sehingga nanti masih banyak aspirasi yang perlu kita tampung dan kami berharap bisa dilaksanakan. Gitu Mas Sinar. Oke, baiklah. Pak Seno, apa kita sekarang nengok ke talut ini? Sungai? Ya. Gimana? Pekerjaan talut. Ya pekerjaan talut. nggih. Oke. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Mbak Ewi. Monggo, Pak. Eh, Monggo. Sehat-sehat Pak RW. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saya Indah Pak RW. monggo, Saya Mbak dari Indah. Jejak Dewan. Ya, siap. Pak Indah, Iya. beliau ini Pak RW masih muda. Ya. Asmanipun Pak Ardian, Oke. Ketua RW 06 Ya. di Kampung Terban, Kelurahan Terban, Gondokusuman. Oh, baiklah. Pak RW, ini acara Jejak Dewan itu menjembatani antara Dewan dan juga masyarakat, Pak. Nggih. Nah, hari ini Jejak Dewan hadir, Pak, di Terban Gondokusuman. Tentu juga ingin mendengar aspirasi masyarakat itu apa. Kaitannya dengan pemukiman, kemudian dan juga adanya pembangunan talut ya, Pak, Nggih. yang berada di sini. Nah, ini mumpung ada 3 dewan nih, ada Pak Nggih. Sinar, Pak Joko, dan juga Pak Seno. Bapak mau pangantikan apa? Kita beri kesempatan. Oke, siap, matur nuwun. Nggih. Kami sebetulnya mewakili dari warga masyarakat di RW 6. Salah satunya program kita kan bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya. Memang perencanaan kita dengan beberapa RT yang ada di wilayah kami, ada 4 RT. Kita mencoba membuat sebuah pelayanan satu atap. Kaitannya dengan di Balai RW, sehingga kami harapkan warga masyarakat kaitannya dengan surat menyurat kan tidak harus berhubungan dengan Pak RT mana, tapi kita satu atap. Nanti di dalam satu atap itu ya ada 4 RT dan juga ada RW. Ya. Sehingga tatkala nanti memang ada permasalahan kaitannya dengan masalah masyarakat, pelayanan, Pak RT nggak usah bingung, nggak harus nyari Pak RT, tapi satu atap itu kita ketemu, kita selesai di situ sehingga masyarakat juga nanti akan merasa nyaman, tidak Oke. merasa dipingpong untuk pelayanannya. Baik. Terus yang kedua kami juga mengajukan kaitan dengan Hmm. penataan di bantaran sungai. Karena harapan kami ingin merubah wilayah kami menjadi wilayah yang lebih baik. Salah satunya adalah bagaimana kita mencoba merubah 7 indikator kawasan kumuh di wilayah kami. Oke, 7 indikator. Iya. Ya. Karena itu kan salah satu program 7 indikator masuk di dalam programnya PKK 6 SPM. Baik, Jadi harapan kami apa yang menjadi program dari pemerintah kota kita kolaborasikan antara
RT, RW dan juga PKK. Sehingga Ya. nanti wilayah kami bisa menjadi lebih baik. Baik, ya. Dan kami berharap dengan adanya jalur infeksi yang akan dibangun ini, walaupun sekarang sudah dibangun tapi belum 100%. Selesai. Harapan kami jalur ini nanti bisa menjadi jalur infeksi dan juga menjadi jalur ukuran ekonomi kepada warga kami. Oke. Sehingga nanti dari jalan ini ada banyak kegiatan ekonomi, sehingga nanti bisa meningkatkan ekonomi warga kami. Ya, mudah-mudahan dengan ekonomi mereka meningkat, ya mudah-mudahan nanti kan warga kami juga akan menjadi lebih baik. Baik, Gitu. ya. Dari semua desain yang kemudian tadi Bapak sudah sampaikan ke kita, itu luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan ini juga bisa semuanya terwujud nyata. Tapi kurang apa yang Bapak kemudian akan bisa bicara dengan Dewan di forum ini? Oke, kebetulan dari 7 indikator kawasan kumuh kan kita sudah mencapai 5. Sudah 5, Ya, berarti kurang ada 2. dua yang Oke, belum. apa itu? Salah satunya adalah IPAL. Ya. IPAL sudah terpasang 2. Artinya kami IPAL komunal. ya IPAL komunal. Ya. Sehingga harapan kami kalau di dalam SIM PKK itu ada kaitannya dengan pendataan, bagaimana kaitannya dengan PHBS, perilaku hidup sehat. Ya. Ya, sehingga harapan kami kalau semuanya bisa tertampung di IPAL komunal, nah, artinya kita punya sumber air, mata air dan sebagainya itu bisa betul-betul terjaga airnya. Baiklah, ya. Satu IPAL komunal, Iya. yang kedua? Yang kedua kaitannya dengan jalan infeksi ini. Oke. Kan kebetulan ini juga sudah masuk dari PU kaitannya dengan penyambungan untuk konbloknya. Kebetulan hari Sabtu besok sudah akan dilaksanakan, walaupun hanya 80 meter, ya harapan kami sih kalau bisa kan menyambung semuanya. Oh, iya baik. 2 itu ya Pak ya. Oke, baiklah. Ini memang saya yang tanya ke Bapak, biarkan dewan-dewan kita pasang radarnya aja Pak Siap. gitu ya. Karena nanti juga pasti akan dibahas gitu ya. Ya. Tapi aspirasi penjenengan sudah didengar oleh Pak Sinar, Pak Joko dan juga Pak Seno. Ya. Sudah lega Bapak? Udah. Ya, Sudah ya? Mudah-mudahan bisa terwujud nyata ya, Ya. sesuai dengan yang apa Anda harapkan. Siap. Oke, baik. Terus Mbak Nuar kayaknya cukup Pak, kita ketemu sama Pak Oke, RW ya. baik, terima Ya, kasih, nanti baik, kita ketemu Pak dengan RW. warga yang lain ya. Ya, Iya. baik. Monggo kita lanjutkan, boleh? Makasih, Pak RW. Makasih Ya, Pak RW. iya, moga-moga. Ya. Moga-moga matur suwun. Makasih Pak. Iya. Ya, pemirsa, sekarang ini kita sedang ada di Sungai Code ya, yang terdengar dan terlihat di sana itu Sungai Code, masih di Terban Gondokusuman bersama dengan 3 dewan kita, dan kita sudah bertemu dengan Pak RT nih. Pak RT, RT 29. Oke, Pak Sinten, Pak Asmo? Pak Syarif. Oh ya, Ya. Pak Syarif ya. Pak, tadi kita sudah ketemu sama Pak RW sih, sudah ngobrol soal bagaimana 7 itu kurang 2. Ya. Sudah disampaikan juga sama Pak Dewan-Dewan kita gitu ya. Ya. Tapi mungkin Bapak juga punya aspirasi apa yang mungkin akan sangat baik jika langsung didengar oleh Dewan-Dewan kita. Baik, Kira-kira baik. apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Kami dari RT 29 RW 06 Kelurahan Terban. Ya. Di wilayah kami memang ada beberapa pembangunan yang saat ini belum terselesaikan. Termasuk Balai RW sampai sekarang masih ya belum finishing ya. Belum Belum sempurna. Belum sempurna, belum Oke. ya. Kami Baik. mohon itu juga karena untuk fasilitas satu-satunya di RW 6 untuk fasilitas kegiatan Ibu PKK, Dasabisme dan sebagainya ada di titik kumpulnya di Balai RW 6. Oke. Ya. Ya, baik. Ya. Ini langsung ya Pak disampaikan ke dewannya Iya. gitu. Oke, baiklah. Tapi sepanjang kita berada di sini, ini sebentar, kalau Pak Seno kan sudah sering ke sini. Pak Sinar pernah sampai sini Pak? Ya belum. Belum ya. Tapi gimana Pak lihat yang seperti ini? Ya saya kira memang situasinya Perlu ditata. perlu kemudian untuk ditata ya. Oke. Lanjut apalagi wilayah ini kan sangat dekat sekali dengan pusat Ya. kota Yogyakarta Ya. Tugu. Sana udah jalan gede banget kan tuh? Bukan Ya, oke. jalan, Ya. Sudirman ya ini Ya. Sudirman. Sehingga tentu ya di jalan itu banyak orang lewat kan melihat ke arah sini. Oke. Ya, saya kira ini bagian dari wajah kota Yogyakarta yang Ya. kemudian harus ditata, harus bersolek sehingga ya kelihatan akan jauh lebih Bagus. menarik, Indah. lebih indah, Ya. ya lebih mungkin juga lebih jauh terbebas dari juga bencana ya, Ya. banjir Oke. dan lain sebagainya. Ya, baik. Harapannya juga dengan penataan itu akan ya menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat wilayah sini, Baik, Pak. bantaran sungai ini. Pak RT asli sini Pak? AC Kuningan. Oke. Tapi Bapak berada di sini sudah lama? Sudah lama 7
79 sudah ada di sini. Oh, oke. Itu lebih lama dari Pak Joko kayaknya ya lahirnya. Iya. Oke, baiklah. Iya. Jadi artinya ketika Bapak di sini, kemudian sekarang ada pembangunan seperti ini, rasanya gimana, Pak? Wah, luar biasa. Luar biasa senang ya? Untuk Oke. membuka aset untuk warga terutama yang ada di sekitar sini sudah bisa menyampaikan, merasakan lebih ada peningkatan. Oke, baiklah. Ya. Sepanjang saya jalan ke sini, tadi Pak Joko juga bola-balik, oh ini harus gini, oh harus gini. Iya. Bapak, karena ini komisi Bapak ya? Ya, kebetulan kami di bidang komisi C untuk pembangunan ya Pak. Memang kita memohon juga ke BPKP nanti untuk penataan lahan yang khususnya di bawah jembatan itu memang perlu sekali untuk tata indah orang melihat sungai. Ya. Oke. Apalagi kita nanti akan ada istilahnya wisata sungai sepanjang today. Jadi kita minta nanti untuk penataan di pinggir sungai, bantaran sungai ini lebih asli. Jadi mau Biar- dibikin wisata sungai. Iya, Oh, betul. ya, Nanti oke. biar orang melihat orang luar kota, orang apalagi untuk wisata ya. Saya sangat setuju sekali mungkin. Oke. Nanti ditambahin ketua Baiklah. komisi C ini yang bisa banyak mengusulkan. Pak Ya. Seno, mau Pak Seno? Baik. Ini Talot sebelah mana Pak sebetulnya? Itu pembangunannya? Kita sepanjang ini. Ini ya? Sepanjang ini ya. Oke. Kita harapkan nanti memang tempat biar tidak terkesan kumuh, itu memang bantaran sungai nanti harus dirata. Jadi untuk ada wisata today nanti ini. Ya, baiklah. Tembus sampai ke Sleman. Ada yang mau disampaikan Pak Seno Ya, kaitannya dengan kalau saya bagaimana warga sampaikan- excited ini ada pembangunan Ya, seperti ini? Dari 2009 saya di Dapel 4 ini, bahwa sampaikan ke Pak RW dan Pak RT bahwa jalan inspeksi yang ada di sepanjang Sungai Code ini tidak hanya impian, tapi oke. menjadi suatu kenyataan. Betul. Ya. Dan ini menjadi satu harapan bahwa ini dengan jalan inspeksi ini bisa selesaikan dari utara sampai ke selatan. Terintegrasi Sleman Ya. kota lah. Dan saya juga terima kasih pada Pak RW dan Pak RT dan wilayah di sini yang program kegiatan jalan inspeksi ini bisa terbangun, berkomunikasi dengan warga, Ya. sehingga harapan kita tadi sekali lagi tidak hanya sebagai impian tapi bisa menjadi kenyataan. Amin, Amin. amin, amin. Amin. Termasuk tadi soal Balai RW. Betul. Kita catat ya, Pak ya? Termasuk, karena tadi kan Pak RW menyampaikan pelayanan satu atap. Atap. Nah, harapannya yang melayani di tempat atap tadi, gedung tadi ya bisa segera disempurnakan. Baik. Ini sebenarnya bersama dengan Pak Sinar selaku pimpinan Ya. DPRD. Ya. Ini kan sedikit Oke. nambahin, saya tadi dengar dari warga Pak, Ya. apakah dulu memang ada penyekat sungai Pak? Oh, Bagaimana iya, Pak itu? betul. Biar Oh, kita dulu ada usulkan. penyekat sungai? Ada, Iya. Tuh. mungkin itu penyekat ini istilahnya kantong-kantong itu ya, Iya, Pak, ya, kantong-kantong. kantong-kantong. Selama ini memang karena tergerusnya Arus. arus, sekarang sampai nggak ada. Kami mohon kalau bisa untuk kantong-kantong itu bisa diperbaiki kembali Ya. atau dikembalikan seperti semula. Yang dulu ya? Ya betul. Seperti kayak Karena- talut ya, sini? Betul. Ya, Jadi iya. itu untuk kantong pasir dan sebagainya Oh, untuk nanti coba kita mengurangi. ke koordinasi dengan terutama di balai sungai ya, terus yang membawai ya, Ya. di Oke. BWSO nanti kita. Iya, Pak. Provinsi, Pak. Iya. Ya. Ya, baiklah. Sekalian ya Pak, ini langsung dicatat sama dewan-dewan kita. Amin. Pak RT, terima kasih banyak sudah menemui kami di sini. Monggo dilanjut lagi kegiatannya. Saya pengen sama Pak Seno ngajak ke tempat warga ya Pak. Ya, oke. Bapak kan ada di sini Kita soalnya. ke sebelah Ya. selatan, Oke. kita nengok warga. Baiklah. Ya, oke. Yuk pemirsa, Jejak Dewan kembali lagi. Kita lanjutkan lagi masih di Terban Gondokusuman. Ya pemirsa, kali ini kita mampir sebentar ke rumah warga. Ini rumahnya Pak Apek ya Pak? Iya. Kelanjuan ya Pak? Iya, Nje. Saya Indah Pak dari Jejak Dewan bersama dengan teman-teman. Kalau Pak Dewan-Dewan ini ya pasti Bapak sudah perso ya, karena Bapak juga sering kesini. Pak Seno kan sering kesini gitu. Itu ada Pak Sinar, ada Pak Joko juga. Yang satunya lagi ini warga di sini juga. Asmanipun Mas Sinten? Mas Bagus. Mas Bagus ya. Jadi Mas Bagus ini warga juga di kampung sini di Terban Gondokusuman. Oke, baik. Pak Apek kan Bapak rumahnya sini ya. Depannya langsung kali itu. Oke, apa yang dirasakan Pak? Dulu sering kebanjiran apa betul? Dulu pernah waktu 2010 erupsi Merapi itu Oke. kebetulan terjadi banjir Ya. dan kebetulan ya, banyak air luapan itu masuk ke rumah. Sampai rumah? Iya, Oke. dan kebetulan rumah saya yang paling parah. dulu. Oh. Iya, Oke. Iya. Jadi sampai semana waktu itu banjirnya? itu untuk tanahnya 1,5 meter, air itu sampai 1,5 meter masuk ke dalam rumah itu 1 meteran. Jadi artinya kalau ada jalan inspeksi yang ada talud dan sebagainya ini Bapak senang? Seneng banget. Senang banget? Iya, Oke. Berharap Karena- segera bisa selesai? saya harap begitu. Baik. Karena sangat membantu sekali ya Bu. Dulu itu kan cuma jalan setapak, cuma 1 meter dari rumah. Kendaraan nggak bisa masuk. Terus cuma jalan setapak aja untuk kampung. Alhamdulillah dan bantuan Bapak
Seno selaku komisi C bisa membantu untuk pembangunan jalan inspeksi ini. Oke. Yang terutama itu dari warga yang kita rasakan itu kalau ada emergensi, Bu. Oke. Pernah kejadian kemarin ada warga yang sakit, jadi ambulan bisa masuk mendekat Sampai kalau- depan rumah sampai Sampai depan sini. rumah Nji. Oh ya, baiklah. Ya. Nah, ini sudah nyata dirasakan oleh warga. Betul. Saya ke Mas Bagus ya sekarang. Apa yang mau disampaikan Mas Bagus? Aspirasi seperti apa? Ya, tentunya saya selain sebagai masyarakat yang ada di wilayah bantaran Sungai Cude, kami juga diberi amanah sebagai Ketua Kampung Terban. Oke. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih pada pemerintah Kota Yogyakarta melalui teman-teman anggota Dewan Komisi C, khususnya dari Rumah Aspirasi BSB yang selalu merespon cepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan tentunya banyak manfaat yang bisa kami dapatkan. Salah satu keunggulan masyarakat kami yang selalu mendapatkan support dari pemerintah kota dan juga teman-teman Dewan, itu kita punya Gapoktan di wilayah sini, yang itu bisa untuk ketahanan pangan masyarakat yang ada di sekitar. Terus kita juga punya komunitas jaga warga yang dimana mengantisipasi kemungkinan bahaya banjir itu jauh lebih siap. Dan kita juga ada KTP Terban yang itu selalu mendapatkan support dari pemerintah kota. Oke, baik. Kalau diberi kesempatan untuk langsung bicara dengan Bapak-Bapak Dewan ini, apa aspirasi yang mau disampaikan? Baik, ketika berbicara tentang pembangunan tidak akan selesai ya. Tetapi yang jelas bahwa di wilayah Kampung Terban ini kita memiliki 6 RW. Terus? 6 RW ini saat ini pembangunannya masih belum rata, termasuk saluran air hujannya, saluran air limbahnya, ini masih banyak yang periodisasinya lebih dari 25 tahun. Dan sudah banyak yang rusak. Yang salah satunya ada yang di tengah-tengah wilayah sini, yang ini akan kita coba intervensi. Kebetulan ini saluran air limbah yang dari ujung tidak bisa sampai ke sungai karena memang terhambat. Jadi rusak. intinya adalah Anda ingin itu diselesaikan juga? Siap. Oke, baiklah. Saya wakili ya, Mas. Iya kan? Warga kalau mau usul sesuatu itu kan pasti ada rasa seperti apa gitu. Tapi ini fungsinya jejak dewan. Jadi jejak dewan itu juga bisa mengunderline apa keinginan warga supaya dewan-dewan kita bisa mengetahui itu. Oke, baiklah. Mas Bagus dan juga Pak Apek, ini menapa ya harapan kita sih panjenengan juga akan semakin nyaman ya tinggal di tempat ini kalau penataan-penataan itu segera dilakukan. Mimpinya sih di sini semuanya menjadi indah, nggak akan banjir lagi, diminimalkan lah ya kalau kita berkaitan dengan alam. Bahkan Pak Joko tadi bilang besok ada wisata air. Betul, ada wisata air tuh. Ya. Ini jalan ini terintegrasi dengan Sleman nanti. Oke, baiklah. Jadi artinya kalau ada program pemerintah yang memang untuk lebih baik lagi, monggo pun sengguyong ya. Bagaimana panjenengan bisa juga berkomunikasi dengan warga, karena nggak semua warga kan langsung bisa ketemu dengan beliau-beliau. Oke, satu kalimat lagi apa yang mau disampaikan? Ya, kalau harapan warga itu untuk wilayah kami khususnya pembangunan segera diselesaikan dan istilahnya bisa tertata rapi ya Bu di bantaran. Tidak dicap kampung kumuh lagi. Tidak dicap kampung kumuh lagi. Kuncinya ya, Mas Bagus? Seyogianya pembangunan itu bisa berkolaborasi dengan semua lini yang ada. Artinya tidak boleh pembangunan dari pemerintah kota langsung masuk ke tingkat yang paling bawah, tetapi di situ ada step by stepnya dari pembangunan di tingkat LPMK, terus di bawahnya nanti ada kampung, di bawahnya ada RW, ada RT. Harapannya semua lembaga ini bisa dilibatkan. Jadi tidak boleh langsung potong di bawah dan sebagainya. Supaya apa? Bahwa pembangunan ini bisa terkontrol, bisa termonitor oleh semua komponen pemangku yang ada di masyarakat. Ini masyarakat yang tahu birokrasi loh ya saja. Baik, monggo kita lanjut ya Pak. Terima kasih Pak Apek sudah menerima kita di sini. Mas Bagus, Mas nanti kita lanjut lagi ya. Ya, pemirsa kita akan lanjut lagi ngobrol bersama dengan Pak Dewan ini. Nanti kita ngobrol santai ya Pak. Berempat kita boleh? Ya, tetap di Jejak Dewan. Tentu di sini hanya sekali lagi di mana Pak? Jejak Dewan. Oke Pak. Kita lanjut. Oke, mari kita beristirahat di sini Bapak-bapak.
Di bawah jembatan Gondolayu. Asli Pak, nggak capek apa? Saya aja capek sekali. Alhamdulillah enggak, Mbak Indah. Oke, karena Bapak udah sering ya ke sini ya. Tapi artinya sebetulnya kalau kita bicara soal lokasi dan lain-lain, kita itu juga sangat perlu berempati ya sama masyarakat di sini nih Bapak-bapak. Ya. Karena ternyata dari apa yang kita lihat, apa yang kita pandang ini menggugah siapapun lah. Rasanya memang kita perlu menjaga kota kita tercinta. Bukan hanya dari sisi keindahan atau estetika, tapi lebih juga kepada bagaimana mereka itu bisa hidup nyaman ya Pak. Bapak-bapak semuanya misalnya ketika berada di sini juga pasti barangkali punya pemikiran yang sama gitu ya. Tadi kita sudah mengkolek Pak, ada beberapa aspirasi warga. Itu terus pundi Pak, kira-kira bisa diwujudkan menapa mboten? Pak Sina terus pundi Pak Sina? Ya saya kira karena terkait dengan infrastruktur, penataan lingkungan kawasan bantaran sungai ya. Jadi saya kira itu mestinya juga menjadi bagian dari skala prioritas pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga kemudian bagaimana ke depan ya seluruh wilayah kawasan bantaran sungai yang ada di wilayah Kota Yogyakarta ini ya bisa tertata dengan baik, bisa tercipta suasana yang indah, yang lingkungannya sehat, terjaga kebersihannya, yang tentu juga akhirnya akan berdampak pada ya kesehatan lingkungan masyarakat, rasa nyaman dirasakan oleh masyarakat di sepanjang bantaran sungai, dan harapannya juga dengan adanya pembangunan jalan yang inspeksi jalan inspeksi yang juga semakin nanti semua akan semakin tertata, mungkin konblok semua ya, harapannya kemudian juga itu akan memudahkan sarana akses dan transportasi masyarakat. Ini nyaman ya Pak ya kalau warga mau lewat gitu. Tapi kalau kita mau memenuhi kebutuhan warga itu kan kaitannya yang paling urgent adalah anggaran gitu. Kira-kira seperti ini kota sebotong betul ini kok. Ya memang situasi saat ini yang pertama memang dana transfer kita memang mengalami penurunan ya, kurang lebih sekitar 220 sekian miliar. Kemudian rencana target pendapatan kita juga ya mengalami penurunan juga ya, penurunan meskipun kalau dibandingkan pendapatan asli daerah 2025 ke 2026 memang mengalami peningkatan, tapi kan target awal kita sebetulnya di angka 1 triliun. Nah, tapi kemudian melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini ya, dengan adanya kebijakan efisiensi perjalanan dinas, kemudian ada daerah-daerah yang kemudian juga tidak memperbolehkan siswa-siswa sekolah untuk bertamasya untuk studi tour dan sebagainya. Ini tentu sangat mempengaruhi tingkat pemasukan pendapatan daerah, karena Kota Jogja memang sumber utamanya dari sektor pajak, hotel dan restoran, sehingga ya dengan kebijakan itu akhirnya rencana target 1T kemudian dipasang di angka 900 sekian miliar. Nah ini tentu juga bagaimana nanti pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD bisa memanage sedemikian rupa mana-mana yang kemudian itu menjadi skala prioritas yang tentu itu harus lebih diutamakan. Oke, baiklah, matur sembah nuwun Bapak. Pak Joko tadi kayaknya ada warga yang bisik-bisik sama Bapak gitu ya? Iya, dia ingin mengembalikan bantaran sungai ini biar ada talutnya lagi Pak. Untuk penyekatnya di Berondong sana itu. Pengen mengembalikan itu? Ya, untuk aliran, apalagi bisa untuk melindungi jembatan ini ya, untuk dipasang di tengah sungai itu. Baik. Itu sudah diserap ya aspirasinya Pak. Dan itu mungkin Pak? Bisa mungkin nanti diluruskan sama Pak Sekretaris. Ya, Pak Seno ya? Pak Seno. Oke, baiklah. Pak Seno pangandikan J. Baik, terima kasih. Tapi ini kita ada di sebuah tempat di mana Bapak sangat aware di sini ya. Sehingga Bapak pasti bisa bercerita dan nanti Bapak juga akan memberikan statement-statement khusus ya. Gimana tadi aspirasi warga dan sebagainya. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Indah. Tadi kami didampingi Pak Sina selaku pimpinan DPRD Kota. Kami ini kan di Komisi C. Jadi tadi sampaikan Pak RW, sampaikan Pak Ketua RT dan juga Ketua Kampung maupun warga masyarakat di RW 6 Terban ini. Satu yang kami serap adalah tadi sampaikan Pak RW menguasai sekali sistem yang ada
Ya. Jadi tadi ada beberapa indikator-indikator. Yang pertama yang kami cermati yaitu kaitan dengan masalah ingin membentuk layanan satu atap. Ya betul. Nah ini baik sekali. Terus kemudian yang kedua, IPAL tadi. dengan pelayanan satu atap tadi kan harus ada ruangannya. Ya. Tadi dengan ada Pak Sinar juga bisa menyerap bahwa bagaimana penyempurnaan Bali RW 06 bisa sesuai dengan harapan warga. Oke. Sudah ada konstruksinya, sudah ada gedungnya, tinggal penyempurnaan tadi. Oke, Di sini kalau diselesaikan oleh kelurahan atau kementerian, saya yakin belum bisa mampu. Baik. Jadi harus masuk di dinas PUPKP. Ya. Terus kemudian kedua terkait dengan IPAL tadi, Ya, saya setuju komunal ya, sekali, Pak, ya? komunal tadi. Ini juga di bidang kami di Mitra Komisi C. Dan kemudian sampaikan oleh Pak Ketua RT tadi, yang kaitan tadi juga masalah jalan inspeksi. Ya. Ini sekaligus karena nanti konblok ini adalah ada di mitra di Komisi A. Oke. Sehingga kami sampaikan bahwa setelah nanti jalan inspeksi selesai ini, bagaimana jalan inspeksi tadi sudah terpasang dengan koblok. Dengan tujuan tadi Pak RW, Pak RT, Pak Ketua Kampung, harapan juga Pak Joko menjadi salah satu kampung wisata. Ya. Nah, sampaikan tadi dari warga, Mas Afik tadi menyampaikan untuk meninggalkan kesan kumuh di pinggir sungai. Nah, ini menjadi satu hal. Masukan dari aspirasi yang ada pada kami, termasuk yang kita saat ini ada di Gapoktan ini. Nah ini ada di Komisi B, yaitu Dinas Pertanian. Oke. Nah harapan kita juga sama, nanti Dinas Pertanian juga menampung sehingga apa benar-benar konkret tadi terkait dengan ada program Gapoktan yang ada di wilayah tadi. Oke, baiklah. Ya. Kira-kira gambar seperti itu. Komplit ya Pak. Ya. Tadi kita secara nyata langsung turun ke warga. Saya membersamai bapak-bapak ini supaya juga saya bisa mengabarkan ke teman-teman kita, warga siapapun tentang jejak bapak-bapak untuk bertemu dengan Tambahan satu lagi Mbak Indah. Monggo Mas Hendro. Kaitan jalan inspeksi. Jadi warga di sebelah utara dari Blimbing Sari berjalan lagi ke selatan. Nah ini menjadi satu hal bahwa ternyata jalan inspeksi ini program M3K mundur munggah madep kali ini sangat bermanfaat bagi warga. Oke, apa Pak tadi? M3K itu mundur munggah madep kali. Oh, ini program mundur munggah madep kali. Nah ini sama. Nah ini kaitan tadi kami sampaikan harapan kami juga di wilayah selatan ke arah selatan juga bisa tersambung semuanya. Nah harapan tadi Pak Sinar maupun Mas Joko bisa menjadi salah satu menjadi tujuan wisata. Objek wisata lah, untuk wisata air itu Mas. Baik. Amin ya Pak. Salah satu warga, sebagai salah satu warga ini melihat Bapak perencanaannya begitu baik dan mendukung warga ini luar biasa, matur sembah nuwun. Mudah-mudahan segera terwujud nyata. Amin. Terima kasih banyak sudah menerima jejak Dewan di sini Pak. Selamat bertugas kembali dan saya mohon izin untuk melanjutkan langkah berikutnya. Sembah nuwun Pak Sinar. Pak Joko terima kasih. Pak Sinar matur sembah nuwun. Sukses selalu ya. Salam buat teman-teman semua di sini. Terima kasih. Ya pemirsa, saya sudah lengkap jalan-jalan di wilayah Terban Gondokusuman untuk jejak Dewan edisi hari ini dan menyisakan beberapa catatan yang barangkali bisa saya bagi untuk Anda. Beberapa warga diantaranya mengusulkan banyak hal ya kaitannya dengan Balai RW, kaitannya dengan IPAL komunal, bagaimana kemudian jalan inspeksi ini jadi. Bahkan mimpinya adalah tidak akan ada yang kumuh di sini, bisa jadi tempat pariwisata khususnya wisata air dan sebagainya. Tentu ini bukan hanya mimpi semata, tapi bagaimana kemudian Dewan sebagai wakil rakyat berhasil juga membersamai mereka mewujudkan semua impiannya. Tetapi warga harus bergerak, tidak hanya pasrah kepada pemerintah, tapi warga mendukung semua gerak dan desain dari pemerintah supaya impian mereka benar-benar terwujud nyata. Yang namanya pemukiman bebas dari kekumuhan ini adalah sesuatu yang harus ada untuk wajah kita, wajah Yogyakarta tercinta. Terima kasih, saya Indah Ardina. Besok lagi saya akan mengajak Anda untuk jejak Dewan berikutnya. Sampai jumpa.